Karena selama itu masih fikih, maka semuanya boleh, semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena dalam fikih itu tidak ada salah benar, yang ada adalah kuat atau tidak kuat, rojih atau marjuh. Yang kuat, yang meyakini kuat karena ini sunnah, ya monggo silakan. Yang meyakini ini marjuh atau lemah, makruh, jadinya ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada salah benar, nggak ada hak batil, nggak ada. Tapi ya, menurut penulis ini opini ya, pendapat pribadi penulis. Tapi sejatinya kekhawatiran sang imam saat ini sudah tidak bisa dijadikan alasan atas makruhan puasa Syawal. Toh tidak ada orang awam zaman sekarang yang meyakini bahwa puasa Syawal itu adalah sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari Ramadan. Tidak ada. Jadi menurut penulis opininya, kalau dulu mungkin kekhawatiran itu ada zaman Imam Malik ya, karena mungkin dianggap nanti ini orang-orang awam tuh menganggap ini sebagai bagian dari Ramadan, puasa wajib, padahal bukan gitu. Kalau zaman sekarang karena sudah ada keterbukaan informasi, sekarang kita mau buka cari informasi apa juga gampang, lihat searching aja di Google dan sebagainya gitu. Itu bisa kelihatan, oh ini hukumnya, ini sunnah, wajib dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada lagi udzur itu. Jadi memang mungkin kondisinya itu hanya ketika Imam Malik berada di Madinah saja, sehingga ini berbeda. Tidak mungkin puasa 6 hari bulan Syawal itu dianggap puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu tersendiri. Nanti kalau sudah selesai, ada takbiran, ada sholat id, berarti sudah selesai Ramadan. Setelah itu baru Syawal gitu. Puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, jadi apapun itu, masalah ini masuk dalam lapangan perbedaan pendapat yang masing-masing pihak tidak mungkin berpendapat dengan asal-asalan. Pastilah pendapat mereka didukung oleh dalil dan argumen yang sama kuatnya. Jadi siapapun berhak untuk memilih pendapat mana yang mereka yakini selama ada dalil serta argumen yang menjadi sandaran. Yang meyakini kesunahannya, silahkan berusaha mewujudkan itu dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, tanpa harus menyalahkan mereka yang meyakini kemakruhannya. Begitu juga sebaliknya, mereka yang meyakini ini adalah perkara yang makruh, mereka berhak atas itu. Tentu dengan tidak menyalahkan mereka yang berpuasa dan tidak memicu serta memancing perdebatan yang tidak perlu. Jadi pada akhirnya silahkan, ini kan ini perkara ijtihadiyah, khilafiyah, ijtihad ulama, perbedaan pendapat para ulama fikih. Dan fikih itu sifatnya adalah lentur, fleksibel, santai gitu kan. Silahkan yang meyakini ini sunnah dari jumhur ulama, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, silahkan teruskan untuk berpuasa sunnah karena ada hadisnya gitu kan. Tetapi tidak perlu mencela dari kelompok tertentu mazhab Maliki yang memang tidak meyakini kesunahan tapi justru makruh. Tidak perlu mencela, kita hargai saja. Oh yang monggo silakan, karena dalam mazhab mereka ini makruh gitu kan. Begitu juga sebaliknya, jika kelompok mazhab Maliki meyakini makruh, maka tidak perlu mencela yang melakukan puasa ini, karena yang lain tuh meyakini sunnah, kesunahannya ada pahalanya gitu kan, karena hadisnya sahih meskipun ahad. Jadi pada intinya kita harus saling menghormati, saling menghargai, toleransi, karena dalam fikih itu sifatnya dhonni. Dhonni itu artinya adalah masih dugaan, artinya tidak pasti. Jadi ada sebuah hadis sandaran, silahkan para ulama meyakini ada yang sunnah, ada yang makruh gitu, tidak masalah. Karena selama itu masih fikih, maka semuanya boleh, semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena dalam fikih itu tidak ada salah benar, yang ada adalah kuat atau tidak kuat, rojih atau marjuh. Yang kuat, yang meyakini kuat karena ini sunnah, ya monggo silakan. Yang meyakini ini marjuh atau lemah, makruh, jadinya ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada salah benar, nggak ada hak batil, nggak ada. Itu
fikih ya. Silahkan dulu semua mengamalkan yang mana setelah melihat ada pendapat yang satu. Kalau di Indonesia karena mayoritas mazhabnya Syafi'i, sebagian Hambali ya pasti sunnah ya, sunnah. Mungkin kalau mazhab Maliki itu ada di sana, di Timur Tengah, di Mesir, di Afrika itu ada mazhab Maliki. Nah, mereka biasanya meyakini ada hukum makruh gitu. Baik, saya kira itu seluruh semua. Terima kasih sudah mendengarkan paparan ini. Silahkan kalau ada pendapat yang berbeda bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.